Salam jumpa para mitra di mana saja berada. Dengan saya Lukas Teguh Jatmiko dari Excellency Educator Inspiration of Your High Integrity Competency and Education. Di tangan saya sekarang ini ada buku baru. Buku ini adalah karya kolaborasi yang berjudul 1000 Tanka Indonesia. Nah, ini 1000 Tanka Indonesia. Buku ini menghimpun karya tanka yang ditulis oleh 125 penulis tanka di Indonesia. Penulis tanka di Indonesia itu banyak, ribuan. Tapi dalam buku ini, ya setelah melalui proses kurasi, kemudian terpilihlah 125 penulis tanka di Indonesia. Dan salah satu penulis itu atau salah satu karya di dalam buku ini adalah karya-karya saya atau tulisan-tulisan saya. Nah, tentu teman-teman bertanya ya, tanka itu apa sih? Tanka itu sebetulnya adalah puisi Jepang klasik ya, yang memiliki peminat luas di Indonesia. Sama seperti haiku, tanka ini tidak berjudul, kemudian menggambarkan atau melukiskan tentang suatu proses hidup keseharian dalam bahasa yang sederhana, yang mudah difahami, yang mudah dimengerti, bahkan tanpa mengenal metafora. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan puisi-puisi modern yang hiperbolis atau yang penuh dengan metafora. Tanka sendiri berpola ya seperti haiku. Ya, kalau haiku itu separuh perjalanannya atau refleksinya itu hanya dalam 3 syair, sementara tanka ini dalam 5 syair dengan pola 5, 7, 5, 7, 7 ya. Nah, di dalam menghimpun tanka ini, buku ini juga menyertakan tanka itu sendiri sebagai sebuah pembelajaran ya, bagaimana kita menulis tanka yang baik dan benar, kemudian tulisan-tulisan itu bermanfaat, saling terkait, saling melengkapi. Dan tidak ketinggalan pula di sini ada juga karya-karya guru-guru atau para senior yang setelah mendalami tanka terlebih dahulu, seperti Tan Popo Anis, kemudian Bapak Beni Guntarman almarhum, dan masih banyak yang lain lagi yang menuliskan tankanya di dalam buku ini. Dan tentu saja hal ini dilakukan atau penulisan tanka ini dilakukan agar ada pencerahan dalam kesusastraan kita atau dalam dunia tanka. Nah, tanka sebagai karya seni Jepang klasik tentu merupakan karya sastra yang perlu kita pelajari, bukan hanya dari sisi waktu, tetapi dari sisi pembahasaan, pemaknaan atau penuangan ungkapan terhadap pengalaman-pengalaman yang sebetulnya kita alami tapi kadangkala tidak kita refleksikan atau tidak menjadi minat kita. Maka tanka ini membantu kita untuk merefleksi dalam tulisan yang singkat tetapi sangat mengena ya. Mengena itu bukan hanya secara kognisi tapi lebih-lebih secara afektif, spiritual, karena sebetulnya tanka ini adalah proses berkontemplasi atau kontemplasi itu dalam arti proses merenungkan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita dan kemudian disari dalam syair-syair singkat yang saling terkait tapi mudah dimengerti dan mengajak orang lain pula ketika membacanya
merefleksi dari sisi atau perspektif hidupnya sendiri. Jadi sangat menarik ya. Kemudian di dalam komunitas New Haiku Indonesia atau komunitas para penulis, pembelajar Tanka dan juga orang-orang yang telah berpengalaman dalam menulis Tanka, membagikan ilmunya kepada seluruh anggota, kita itu diajak untuk menuangkan refleksi-refleksi itu di grup kita, kemudian diapresiasi bersama. Kalau belum tepat ya kita dilatih lagi untuk menjadi lebih sensitif atau mengkurasi lagi sebelum dipublish di grup. Atau kalau sudah terlanjur dipublish tapi ternyata kurang bagus, nanti dengan tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita bisa memperbaikinya menjadi lebih bagus. Jadi karya ini menjadi sebuah, bisa dikatakanlah kegemaran menulis, kegemaran berefleksi menjadi sebuah karya. Jadi tidak hanya untuk mengasah kemampuan budi pekerti atau kemampuan daya kritis merefleksi, tapi juga untuk saling memahami bahasa kemanusiaan, memahami bahasa kebudayaan dunia. Jadi meskipun saya orang Indonesia, saya bisa mempelajari atau belajar Tanka sebagai salah satu wujud yang masih ada hingga kini di kebudayaan Jepang. Dan dengan mempelajarinya saya bisa merefleksikan atau bisa menggunakan dalam konteks Indonesia. Maka dalam hal ini untuk memahami Tanka ya, kita tentu harus memahami dari sisi kesejarahan yang dari Jepang. Kemudian kita mengkontekstualisasikan atau merefleksikan dalam konteks hidup kita di Indonesia. Jadi ini adalah refleksi lintas budaya. Lalu seperti apa? Ini bukunya belum saya buka ya. Ini akan saya buka. Lalu seperti apa isinya? Nah, kita bisa melihatnya nanti tahap demi tahap, dan di halaman berapa karya saya pun saya belum membacanya ya. Jadi ini merupakan share bersama teman-teman ya, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian ada juga pembatas bukunya, gambarnya bambu ya, rumpun bambu. Rumpun bambu ini menjadi tema-tema yang menarik ya dalam pembuatan haiku ataupun dalam pembuatan Tanka. Nah di sana ada beberapa editor ataupun para kurator ya, yang ini juga tidak asing lagi untuk dunia Tanka Indonesia, seperti Arsad Indradi, Fausul El Nurka, Kurniawan Junaidi, dan Popo Anis. Nah ini para senior ya. Nah di buku ini selain ada kata pengantar, di sana juga ada daftar isi. Nah, daftar isi ini ditulis berdasarkan nama-nama penyairnya. Ya, saya akan mencari nama saya itu ada di mana, karena saya menggunakan, kalau tidak menggunakan nama tulisan, ya nama penulis, biasanya saya menggunakan nama Kokomiko atau menggunakan nama Lukas Teguhjatmiko. Nah, nama saya itu ada di karya ke-65 halaman 129. Nah, saya akan buka 129. Nah, ini kita batasi nanti ya dengan ini. Nah, ini karya saya. Oke. Di sana ada riwayat singkat dari setiap penulis, dan di 129 ini juga sama, ada riwayat singkat penulis Kokomiko, saya. Nama aslinya Lukas Teguhjatmiko, lahir di Lampung 26 Juni 1974, domisilinya di Tangerang Selatan. Sebagai praktisi untuk trainer, coach, dan
konsultan untuk pendidikan mastery holistik integratif, kemudian berkecimpung juga di dunia pelatihan di bawah High Excellency Educator, ataupun dia berkarya sebagai praktisi di Biro Psikologi dan Konsultasi Presiden. Karya-karya yang pernah terbit yang ditulis oleh Kokomiko itu antara lain 12 buku seri Komunikasi Iman pada tahun 2003, kemudian Expert Using Microsoft Word 2010 pada tahun 2010, Inspirasi Keguruan dan Pedagogik tahun 2010, Percikan Inspirasi Mengasah Nurani di tahun 2016, kemudian karya kolaborasi Surat Tentang Harapannya Abadi pada tahun 2017, Pesta Perak di Surga tahun 2020, Antologi Haiku The Diary of Unite Against COVID-19 pada tahun 2020, Ayahku Jagoanku tahun 2021, 1000 Haiku Indonesia musim ke-6 tahun 2021, kemudian 1001 Antologi Gogyoshi Nusantara 2021, dan masih ada beberapa buku yang lain yang tidak disebutkan di sini. Dan kemudian bersama dengan Kebun Nyuaiku Indonesia, karyanya masuk dalam karya kolaborasi 1000 Tanka Indonesia. Di dalam tulisan ini ada 8 tanka yang tersaring masuk ke dalam buku ini, dalam buku 1000 Tanka. Dan masing-masing penulis itu memang disari atau tulisannya itu dirapikan, dipilih dalam 8 karya saja. Lalu karya saya antara lain ini akan saya bacakan ke-8-nya. Yang pertama adalah Lengking Kedasih di pucuk jati tua. Hati bertanya, siapakah yang pergi menemui Tuhannya? Ini latar belakangnya adalah ketika pagi hari saya mendengarkan suara bunyi burung kedasih yang secara mitologi atau keyakinan masyarakat, dengan mendengar bunyi burung kedasih entah pagi, siang, sore, kalau bunyinya itu di sekitar rumah atau di sekitar kampung tempat kita tinggal, tak lama setelah itu akan ada yang meninggal. Nah, ini sebagai pertanda alam. Boleh percaya, boleh tidak, tetapi itulah yang hidup dalam masyarakat, bahwa burung kedasih ini seperti penanda maut, ya, bahwa akan ada yang berpulang. Ya, beberapa waktu setelah burung kedasih tadi berbunyi atau berkicau dengan suaranya yang memang agak magis gitu ya, agak angker gitu. Kemudian ketika dia pergi beberapa waktu kemudian, biasanya ada berita tentang meninggalnya seseorang di sekitar rumah kita atau di kampung tempat kita tinggal atau orang-orang yang kita kenal. Jadi ini menjadi semacam pertanda bahwa burung kedasih atau lengking burung kedasih yang pada waktu itu ya, dia berbunyi di pucuk jati yang tua, pucuk jatinya itu mengering. Kemudian hati saya itu bertanya, siapa ini giliran berikutnya, atau siapa ini yang akan berpulang? Itulah situasi atau kondisi ketika saya menuliskan Tanka ini.
Nah, ini sebagai salah satu contoh. Yang lainnya akan saya bacakan saja. Jejak tsunami kini tersimpan rapi dalam museum, melepas rasa pilu di perjalanan waktu. Ini saya tulis ketika saya mengunjungi Banda Aceh. Kalau yang lengking kedasi, di pucuk jati tua, hati bertanya, siapakah yang pergi menemui Tuhannya? Ini saya tulis di Yogyakarta. Yang ketiga adalah berpasang pipit di pucuk ranting tinggi, menyambut surya pengharapan bersama, hidup berketurunan. Ini saya tulis di Jogja ketika saya melihat burung pipit berpasang-pasangan, kemudian secara bergantian mencari rerumputan kering untuk dijadikan rumah atau dijadikan sarang untuk mereka. Jadi saya melihat bahwa sarang itulah rumah pengharapan mereka untuk berketurunan. Begitu. Yang keempat, cantiknya pudar, luruh ditiup angin, bunga seroja, segar dalam ingatan walaupun berkalang tanah. Nah, ini bunga seroja ini sebagai bunga perjuangan, tapi kemudian menjadi simbol para pejuang. Ketika ditabur akhirnya pun ya dia akan layu, kemudian akan berlalu bersama ingatan kita di pemakaman. Jadi ketika tertiup angin itu mau menyimpulkan tentang para pejuang siapapun itu yang dalam perjalanan waktu akhirnya pun harus gugur atau harus berakhir masa hidupnya. Yang kelima, silih berganti mewarnai hidupku siang dan malam. Tinggalkan pengalaman pada jalan yang panjang. Ini refleksi bahwa dalam hidup kita sering berganti pengalaman. Hidup kita diwarnai dengan ragam pengalaman, baik siang maupun malam. Dan semuanya itu menjadi sebuah serial dalam perjalanan hidup kita, yang ketika kita merefleksi, kita akan menemukan satu keterkaitannya satu terhadap yang lain. Yang keenam, tinggalkan titik, awal menuju akhir, seperti air mengalir tanpa henti pada suatu muara. Nah, itulah sebuah perjalanan, bahwa kita memulai dari titik awal dan akan berakhir di titik akhir. Sama seperti air, dari sumbernya melalui sungai-sungai, kemudian sampai pada muara. Yang ketujuh, berayun-ayun menjuntai pada tangkai. Oh anggrek bulan, satu persatu mekar, bunga jerih payahnya. Tangkai ini saya tulis di Karawaci, di Tangerang. Saya melihat anggrek putih di batang pohon, di bawah pohon apa ya itu ya, yang pramuka itu. Untuk pramuka itu flamboyan. Dia menempel di batang flamboyan, kemudian tertiup angin. Tapi dalam keadaan menempel itu dia berupaya bahwa dia bisa menghasilkan bunga terbaik. Dilihat orang atau tidak, dia akan tetap berjerih payah menghasilkan bunga terbaik. Nah, ini tentu saja bagi saya menjadi menarik, karena kita itu seringkali melakukan segala sesuatu merasa berarti kalau dilihat orang. Sementara bunga itu dilihat atau tidak, dia akan tetap menghasilkan bunga terbaik. Jadi saya belajar ikhlas
belajar dari bunga anggrek itu untuk terus berkarya, dipuji orang atau tidak, dilihat orang atau tidak, dan ini menjadi sebuah refleksi. Yang kedelapan, menanti panen. Tangkai padi berisi makin merunduk. Sadari diri ini di hadapan Pencipta. Sebagai anak petani tentu saja biasa kita melihat bulir-bulir padi yang mulai terisi dan mulai merunduk. Tetapi dalam hidup kita jarang merefleksikan apakah hidup kita itu semakin tua atau semakin lama kita hidup itu semakin merunduk. Ya, kadang kita itu malah menjadi padi-padi yang kosong, yang tegak. Kenapa? Karena pamer segala hal yang bisa kita capai dan seolah-olah itu adalah kehebatan saya, seolah-olah itu adalah karya-karya saya. Padahal kalau itu sebuah karya, sebuah kehebatan, maka kita harus merunduk. Merunduk itu artinya makin berisi, semakin rendah hati, bisa memberi manfaat. Nah begitu menanti panen, tangkai padi yang berisi tadi makin merunduk. Dan kita perlu menyadari diri, semakin kita mendekati waktu akhir hidup kita, di hadapan Tuhan pun kita juga harus merunduk. Artinya membawa isi, membawa makna dari perjalanan hidup kita. Rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan tertarik, silahkan saja berkontak atau menghubungi ke penerbitnya Kosakata Kita. Ya, nanti bisa berbagi, yang tertarik bisa DM, nanti saya arahkan ke sana. Kalau tertarik, kalaupun tidak tertarik, setidaknya dengan menyimak cuplikan karya saya ini membuat teman-teman juga terinspirasi untuk berefleksi, untuk menyari hidup sebagai bulir-bulir padi atau bulir-bulir kehidupan. Saya Lukas Teguh Jatmiko dari Excellency Educator, Inspiration of Your Real Integrity, Kompetensi and Education. Salam inspiratif.